Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan ahli tentang hakikat kematian dan apa penyebab awalnya. Ada yang mengatakan kematian itu karena berhentinya detak jantung. Ada pula yang mengatakan matinya sel-sel otak. Manusia hanya bisa melihat gejala-gejala saja daripada kematian itu saat orang mengalami sakaratul maut. Ada yang berakhir dengan tenang, tapi ada juga yang berakhir dengan tragis. Al-Quran sebagai petunjuk yang mutlak telah menyatakan kepada kita bahwa setiap jiwa itu pasti mati. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Allah telah mengatakan bahwa setiap jiwa itu pasti mati. Dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam syurga dan terhindar dari neraka. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya. Shadaqallahul 'azim. Melihat fenomena kematian, maka kita bisa menggolongkan orang-orang yang menghadapi kematian itu dalam 3 golongan. Yang pertama, orang yang takut mati. Dalam hal ini, mereka takut menghadapi kematian karena bisa saja mereka tidak mengerti hakikat kematian itu, atau mereka terlalu cinta kepada dunia sehingga berat untuk meninggalkan. Bisa jadi mereka dihantui oleh perbuatan-perbuatan mereka yang negatif. Yang kedua, orang yang ingin mati. Dalam hal ini, mungkin saja orang itu frustasi, putus asa karena kegagalan-kegagalan yang dia hadapi. Atau bisa jadi dia terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia ingin cepat bertemu dengan Khalik-Nya. Yang ketiga, orang yang selalu ingat mati karena dia sering mengunjungi orang-orang meninggal, orang-orang sakit, atau ziarah kubur, sehingga itu semua mengingatkan dia pada kematian. Golongan ketiga ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita orang-orang beriman akan selalu ingat pada kematian. Dengan ingat mati, kita mendapat keuntungan, yaitu memotivasi diri kita untuk banyak beribadah dan beramal soleh, sehingga kita bisa menghadapi kematian itu dengan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak memberikan petunjuk tentang metode menghadapi kematian dengan tenang, yang bisa kita simpulkan pada beberapa poin saja. Yang pertama, jadikanlah kehidupan ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini fana, sifatnya sementara dan sebentar saja. Yang ketiga, sadar bahwa kematian itu adalah istirahat dari rasa penat menjalani kehidupan dunia. Dan yang keempat, menyelesaikan urusan-urusan dengan manusia dan tanggung jawab atas apa yang dia perbuat dalam hubungannya dengan sesama manusia. Yang kelima, sangka baik, husnudzan, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Yang keenam, yakin bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah pasti akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha, dengan ikhlas. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syirikaku. Sadaqallahul adzim. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ada di ayat tadi, menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.